Hai, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel aku. Kali ini aku akan membuat kastengel. Seperti yang kalian lihat sekarang, hasilnya kastengelnya akan jadi seperti ini. Bagaimana caranya? Yuk kita mulai aja. Simak videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya. Ini dia bahan-bahannya. Aku hanya menggunakan 6 bahan saja. Resep lengkapnya kalian bisa cek description box ya. Yuk kita langsung aja ke proses membuatnya. Pertama-tama kita kocok dulu menteganya. Kocok sampai dia lembut. Kalian bisa mencampur atau mengcombine mentega dengan margarin ya. Setelah lembut, kita masukkan kuning telur. Kocok lagi sampai merata. Kurang lebih sekitar 1 menit sampai 2 menit ya. Kemudian kita masukkan kejunya. Aku menggunakan keju cheddar. Sebenarnya sih resep aslinya pakai keju edam atau parmesan ya, supaya lebih krenyes-krenyes gitu rasanya. Cuma aku punyanya keju cheddar, jadi nggak apa-apa. Selain aku tersedianya keju cheddar, ini juga lebih ekonomis loh. Aduk merata, bisa dengan mixer ataupun dengan spatula. Yang penting kejunya tercampur dalam adonannya. Aduk-aduk sebentar dengan spatula, kemudian tambahkan susu bubuk. Aduk lagi sampai rata dengan spatula. Kemudian tambahkan maizena. Aduk lagi sampai merata. Sampai di tahap ini, adonannya tuh udah kelihatan lembut banget. Jadi kayak gemes sendiri gitu ngaduknya. Diaduk sampai merata. Tidak perlu lama-lama ngaduknya, hanya sampai merata aja. Setelah itu, kita masukkan tepung terigu. Masukkan tepung terigu secara bertahap ya, supaya kita bisa tahu ukuran kondisi adonannya. Kita yang merasakan apakah adonannya sudah cukup tepung terigunya atau belum. Selama adonannya masih lembek, tepung terigu masih bisa ditambahkan. Tetapi kalau adonannya sudah mulai kokoh dan siap untuk dicetak, kita bisa menghentikan penambahan tepung terigunya meskipun di takarannya masih tersisa. Itu semua balik lagi ke kondisi adonannya ya.
tangan kalian bersih karena pada tahap ini sudah mulai sedikit padat adonannya, jadi aku menggunakan tangan. Sambil dirasain teksturnya sudah cukup kokoh atau belum untuk dicetak. Diratakan terus sampai rata. Setelah adonannya rata dan kalis, kita bisa langsung ke proses cetak. Kita bisa gulung dan ratakan dengan botol atau kalau punya ya rolling pin. Ketebalannya dikira-kira aja, jangan sampai ketipisan juga. Kemudian aku tidak menggunakan cetakan karena nggak punya, jadi aku pakai pisau aja, aku iris-iris manual. Kalian kira-kira aja ukurannya ya, sesuai selera yang kalian mau, nggak perlu pakai penggaris. Setelah adonan dicetak atau dipotong-potong, kita bisa pindahkan ke loyang yang siap untuk dipanggang. Sebelum ditaruh di loyang, kita alasin dulu loyangnya dengan baking paper ya. Kalau kalian gak punya baking paper, loyangnya bisa dioles dengan margarin atau mentega dulu sebelum ditaruh adonan. Lanjutkan sampai adonan habis dan loyang terisi penuh. Kalian boleh banget nyoba ini sendiri di rumah karena hasil dari kue ini itu renyah banget dan lembut. Lembutnya dalam arti ini tuh gampang banget lumer di mulut. Jadi emang agak sedikit gak terlalu kokoh atau gak terlalu keras karena ini teksturnya jadi kayak renyah gitu, ringan. Jadi kalian bisa banget coba di rumah. Karena dengan bahan-bahan yang sederhana, simple, kalian bisa bikin kue lebaran sendiri di rumah. Dicoba ya. Setelah selesai mencetak, bisa kita oleskan topping glaze dengan kuning telur, baru kita taruh
topping kejunya. Aku tidak mengoleskan topping glaze atau kuning telur karena lupa. Jadi jangan tiru ya. Kalian bisa oleskan dulu supaya nanti hasilnya lebih kinclong gitu, atasnya licin-licin. Cuma aku yang gak pakai topping glaze pun hasilnya tetap enak kok dilihatnya. Rasanya juga gak ada perubahan, rasanya gak ada perbedaan. Jadi itu selera kalian juga ya, mau dioles dengan topping glaze atau enggak. Nah, ini dia setelah aku selesai menaruh topping di semua loyang. Sekarang kita siapkan ovennya. Pertama-tama, kita persiapkan dulu ovennya. Jadi, sebelum memanggang, kita panaskan dulu ovennya kurang lebih 10-15 menit dengan suhu 150-160 derajat Celcius. Aku menggunakan api atas dan bawah ya. Kita tunggu dulu sampai ovennya siap untuk dimasukkan loyang. Setelah ovennya panas kurang lebih 15 menit, kita bisa masukkan loyang ke dalam oven. Proses pemanggangan bisa dengan oven model apapun, bisa dengan oven gas atau oven tangkring, bisa juga dengan oven yang seperti panci itu loh, yang ada tutupnya kayak di teflon, itu juga bisa. Jadi sesuaikan dengan alat masing-masing ya. Kita tunggu sampai matang kurang lebih setengah jam sampai 45 menit. Nah, gini hasilnya kalau sudah jadi. Jadi selamat membuat sendiri ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.